diangkatnya Mas Kaisang sebagai ketum partai yang baru 2 hari berstatus anggota kader, tetapi langsung dideklarasikan sebagai ketua umum partai. Banyak yang menyebutkan ini upaya penguatan dari politik dinasti yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mencalonkan menjadi wali kota di daerah Solo, kemudian disusul dengan akhirnya menantu Pak Joko Widodo, ipar dari Pak Joko Widodo. Dan hari ini kita melihat Mas Kaisang yang sudah dideklarasikan menjadi ketua umum partai, mengawali pidatonya memberikan kesan ia akan terjun ke ranah legislatif atau parlemen. Nah, maka tidak salah ketika masyarakat mengomentari hal tersebut. Ini adalah upaya penguatan politik dinasti yang sedang dibangun Pak Jokowi karena sangat berbahaya. Kualitasnya minim tapi popularitasnya luar biasa, kira-kira begitu. Tetapi saya ingin menggarisbawahi keterangan yang selanjutnya apa yang ia sebutkan. Ia tidak punya pengalaman di bidang politik. Mengakui itu. Nah, bahkan dia memberikan keterangan orang yang tidak punya pengalaman di bidang politik. Ini adalah upaya PSI untuk terus melanggengkan kedekatan mereka dengan Pak Presiden Joko Widodo. Tetapi di sisi lain, untuk menjadi ketua umum partai saja hanya butuh 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam. Selamat malam sahabat Blokosuto sekalian. Kembali lagi di Blokosuto Channel dalam pembahasan berita populer bersama kami yang kurang populer. Baik, jadi beberapa hari kemarin kita dikejutkan dengan berita diangkatnya putra bungsu Presiden Joko Widodo menjadi salah satu ketum partai di Indonesia, ya, PSI gitu. Kurang lebih beritanya seperti ini. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi menjadi Ketua Umum Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan ini ditetapkan dalam Kopi Darat Nasional Kopdarnas PSI gitu. Nah, tentu saja hal ini mengundang banyak komentar positif dan tentu saja lebih banyak komentar negatifnya. Kalau dari Pak Jokowi sendiri nih dikomentari, banyak yang menganggap ini upaya penguatan sekaligus pengembangan politik dinasti, Mas Rizky. Kalau dari Mas Kaisangnya sendiri, banyak komentar negatif yang bilang punya kualifikasi apa gitu. Mas Kaisang itu popularitasnya memang besar, tapi kualitasnya untuk menjadi seorang politikus itu apa? Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dari PSI gimana? Nah, orang-orang banyak menyayangkan partai ini terkesan menggunakan cara-cara yang praktis gitu ya, menggunakan cara-cara yang mencederai prinsip-prinsip kaderisasi partai gitu. Itu komentar-komentar di sosmed gitu. Untuk lebih jauh ada juga komentar yang lebih tajam dari Bung Faisal Assegaf. Dalam forum ILC, beliau mengatakan bahwa upaya ini menjadikan Mas Kaisang sebagai ketum partai, meskipun beliau baru 2 hari di kader di partai itu, adalah upaya Pak Presiden Jokowi untuk lepas dari cengkraman Ibu Megawati, gitu. Kenapa hal ini bisa dilihat seperti itu? Karena beliau, Pak Joko Widodo, sudah mengabdikan dirinya untuk daerah, sudah menjadi presiden untuk 2 periode. Tapi anggapan yang tertempel pada beliau, pada Pak Jokowi adalah petugas partai gitu ya. Jadi kayak kurang wah atau terlalu merendahkan orang yang sebenarnya udah mengabdi nih, udah jadi presiden 2 periode gitu. Makanya Pak Presiden Jokowi mau lepas dari situ. Nah, itu tanggapan Bung Faisal Assegaf ya. Tapi kalau kita bicara tentang petugas partai nih ya, kita publik ini pasti akan flashback pada momen di mana pada saat rapat DPR RI bersama Pak Mahfud MD. Jadi pada saat rapat, apa ya kira-kira waktu itu Mas Rizky?
Intinya membicarakan tentang usulan rancangan undang-undang perampasan aset. Ada salah satu kader partai PDI, Pak Bambang Pacul, yang bilang, kalau kita mau ngesahkan itu, kita harus telepon ibu dulu, gitu kan. Jadi yang tertangkap sama kami memang petugas partai ini harus lapor-lapor dulu, tidak melihat situasi yang mendesak, yang genting, se-urgent apa, gitu, tetap harus lapor ibu dulu. Jadi dari alam bawah sadarnya kader partai sendiri itu kayak udah terpola bahwa ini harus melapor gitu kan. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira, Pak. Ini jelas bukan singgungan. Karena yang mengucapkan itu adalah kadernya sendiri, kecuali kader partai lain, ya itu kan bisa menjadi menyinggung atau merendahkan, gitu kan. Tapi ternyata yang bilang begini, ya kader partai PDI, gitu kan. Seolah-olah itu memang menguatkan image petugas partai. Tetapi yang lebih parah adalah ini bentuk singgungan dari seorang kader partai yang menyinggung perasaan rakyat. Oh iya, benar. Semacam satu statement yang mengkhianati amanat kedaulatan rakyat yang diberikan kepada Dewan Perwakilan mereka. Iya. Mereka tidak melihat adanya urgensi dari kebutuhan masyarakat, tetapi lebih memprioritaskan apa yang menjadi perintah dari ketum partai. Atau ibunda. Iya, sebutlah ibunda. Ibunda gitu. Nah itu kalau kita mau bahas masalah petugas partai ya. Okay. Nah, kalau kritik yang lain dari Bung Rocky Gerung, ini saya bacakan ya. Sementara Rocky Gerung menyebut, kita tercengang bukan karena Kaisang jadi ketua PSI. Kita tercengang karena community of thought, komunitas berpikir ini akhirnya berhenti berpikir. Kok tiba-tiba jadi bego semua? Ini Bung Rocky ya yang bilang. Ya kalau begini politiknya, artinya siapapun bisa mengambil alih partai politik itu asal punya kemampuan uang. Jadi kita justru bukan tercengang karena Kaisang jadi ketua PSI. Kita tercengang karena the community of thought ini, komunitas berpikir ini akhirnya berhenti berpikir. Itu jadinya kan. Tiba-tiba kok jadi bego semua tuh kan. Jadi tolol tadi, jadi banal, jadi dangkal. Itu dasarnya. Jadi kita mengerti kenapa intelektual Indonesia itu memang nggak mungkin tiba pada satu kualitas berpikir. Karena dia bisa disulap oleh uang, bisa disulap oleh feodalisme, bisa disulap oleh kekuasaan. Ya. Jadi partai PSI akan diingat orang sebagai satu model di mana intelektual tiba-tiba jadi dungu gitu, atau di mana kaum profesional tiba-tiba jadi kacung. Kan itu dasarnya kan? Ya. Ya oke. Bagi Kaisang ya bagus juga karena dia menganggap ya kalian kan gampang kita tipu atau gampang kita arahkan kan. Jadi saya mengucapkan selamat pada saudara Kaisang karena berhasil untuk memperlihatkan bagaimana suatu komunitas yang dibangun berdasarkan ideologi, berdasarkan kecerdasan, berdasarkan kemudahan itu akhirnya berantakan. Hanya dalam satu malam PSI berubah menjadi semacam
dagelan itu ya. Ya tentu anggapan ini nggak salah kan ya, Mas Rizky? Ya, cuman mungkin yang kental dari image seorang Kaisang ini lebih kepada dia punya privilege yang melekat sebagai anak Presiden Joko Widodo sehingga memperoleh popularitas yang tinggi dan popularitas tersebut dimanfaatkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk juga berefek kepada popularitas PSI atau elektabilitas mereka. Baik. Tapi kalau itu kan komentar-komentar yang berseliweran, ada juga dari kritikus-kritikus nih. Yeah. Kalau dari Mas Rizky selaku orang yang belum populer di channel ini, gimana mengomentari peristiwa ini, Mas Rizky? Nah, saya ingin kembali ke respon netizen mengenai diangkatnya Mas Kaisang sebagai ketum partai yang baru 2 hari berstatus anggota kader, tetapi langsung dideklarasikan sebagai ketua umum partai. Banyak yang menyebutkan ini upaya penguatan dari politik dinasti yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Kita flashback sedikit di tahun ketika Gibran yang juga anak Pak Jokowi mencalonkan menjadi wali kota di daerah Solo, kan isu ini juga sempat menggelombang, kan? Kemudian disusul dengan akhirnya menantu Pak Joko Widodo, ipar dari Pak Joko Widodo. Dan hari ini kita melihat Mas Kaisang yang sudah dideklarasikan menjadi ketua umum partai, mengawali pidatonya memberikan kesan ia akan terjun ke ranah legislatif atau parlemen. Nah, maka tidak salah ketika masyarakat mengomentari hal tersebut. Ini adalah upaya penguatan politik dinasti yang sedang dibangun Pak Jokowi karena sangat berbahaya. Kita tahu kenapa pembagian kekuasaan kita dibagi menjadi 3 agar terciptanya check and balance atau pengontrolan di antara masing-masing kekuasaan yang dibagi 3 ini. Bagaimana ketika ada satu keluarga yang setiap orangnya dari keluarga tersebut masuk dalam ketiga jajaran pembagian kekuasaan tadi ini. Nah, di situ kan bahayanya. Kemudian juga kita lihat PSI yang menafikan proses yang namanya kaderisasi, proses di mana kerja-kerja politik kader yang loyal, dia kesampingkan dengan orang yang kualitasnya minim tapi popularitasnya luar biasa, kira-kira begitu. Nah, ini tentu kita bisa tangkap sebagai satu hal yang instan dan praktis yang tentu saja harus kita hapuskan di Indonesia ini, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, ada yang lucu dari ketika isu ini mulai berkembang, di mana PSI membuat satu video persembahan yang di dalamnya berisi suara Mas Kaisang mengatakan saya Mawar ini bukan nama asli tapi ini samaran ya. Belakangan mungkin niatnya untuk melucu karena beliau terkenal sosok yang jenaka sebenarnya. Nah, belakangan baru kita ketahui Mawar yang dimaksud ini Mas Kaisang. Tetapi saya ingin menggarisbawahi keterangan yang selanjutnya apa yang ia sebutkan. Ia tidak punya pengalaman di bidang politik. Mengakui itu. Nah, bahkan dia memberikan keterangan orang yang tidak punya pengalaman di bidang politik. Nah, ini semakin menguatkan dugaan kita bahwa PSI adalah partai yang sangat mengesampingkan proses dalam kerja-kerja politik yang sesungguhnya. Nah, kemudian saya ingin bilang banyak cara memang yang bisa dilakukan oleh partai politik ataupun politikus dalam memarketkan partainya agar bisa dibicarakan di tengah-tengah masyarakat agar nama PSI atau tokoh-tokoh yang tergabung dalam partai ini familiar di telinga masyarakat, termasuk apa yang dilakukan PSI saat ini, meskipun harus mencederai apa yang disebut dengan etika politik, kira-kira begitu. Baik. Mengenai cara-cara partai agar dibicarakan nih,
Kita lihat ada partai yang fokus menggait artis, ya kan? Nah, itu masih mending lah ya, nggak langsung jadi ketum ya. Menggait artis sebanyak-banyaknya yang bahkan tidak tahu data-data daerah dapilnya, ya, nggak tahu, nggak menguasai di situ, masih oke lah, mending lah. Ini PSI ternyata caranya sangat brutal ya, Mas Rizky ya, bisa dibilang brutal. Nah, tapi yang harus kita kelompokkan bukan mengelompokkan tidak mending, masih mending, mending atau bagus dan lain sebagainya tadi. Ya kita tinggal mengelompokkan dua kelompok saja. Tidak kayak buruk dan ideal, kira-kira begitu. Buruk dan ideal. Nah, apa yang dipraktekkan PSI, begitupun partai yang sempat Mbak Lia sebutkan tadi itu masuk dalam cara-cara memarketkan sesuatu dengan pendekatan yang minim kualitas atau buruk tadinya. Ya. Nah, sekaligus juga sebenarnya kita membuat video ini bukan terperangkap dalam satu strategi yang dilakukan oleh PSI dalam memarketkan partainya ataupun politikus di dalamnya. Tetapi ini adalah upaya untuk menyadarkan kita semua bahwa kekalahan PSI nanti dalam pertarungan pilpres, pileg ataupun lainnya adalah cita-cita kita semua. Kira-kira begitu. Sepakat, Mas Rizky. Nah, kemudian isu ini atau tanggapan netizen maupun kritikus kita di Indonesia tentu juga mendapat balasan dari pihak PSI itu sendiri, termasuk ketika di acara ILC. Waktu itu waketum dari PSI kalau tidak salah sempat memberikan statement begini. Ya, ini adalah cara kami atau ikhtiar kami dalam menerobos kondisi politik yang sedang mandek, sedang kaku. Dan kalau kritiknya terhadap kami adalah proses kaderisasi, dia juga memberikan satu pandangan. Kalau toh sistem kaderisasi selama ini dianggap baik, ya, kenapa partai politik menjadi lembaga yang paling banyak menuai persepsi negatif dari publik? Nah, itu dia mengkritisi sistem kaderisasi berdasarkan pertanyaan yang ia lontarkan. Kenapa? Kenapa partai politik yang selama ini dianggap sistem kaderisasinya baik, tetapi kemudian menjadi lembaga yang paling banyak mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat, kira-kira begitu. Nah, yang saya ingin komentari dari pernyataan atau statement dari kader PSI tadi ini adalah orang ini sudah tahu kalau kondisi politik kita saat ini, ya katakanlah kita setuju, sedang mandek atau dalam kondisi yang beku. Bahkan partai politik menjadi lembaga yang menuai banyak persepsi negatif oleh publik. Justru yang dilakukan PSI adalah semakin masuk ke dalam ekosistem politik yang rusak, buruk, dan penuh sandiwara. Semakin menguatkan pandangan negatif itu pada akhirnya. Dan pada akhirnya semakin menguatkan pandangan negatif tadi. Kalau kita berandai-andai, katakanlah kita sudah berada di nomor 5, level 5 tingkat kebekuan kondisi politik kita. Nah, yang dilakukan PSI dengan maksud menerobos masuk ke tingkatan 6, 7 dan selanjutnya, justru yang mereka perlihatkan adalah memundurkan kondisi politik kita ke angka 4, 3, 2 bahkan 0. Semakin memperkeruh sebenarnya. Nah, semakin apa ya, mengabsurdkan kondisi perpolitikan kita karena semakin memperlihatkan tontonan yang penuh dengan sandiwara, minim kualitas, ya. Hanya mencita-citakan elektabilitas, tetapi tidak menjawab kebutuhan masyarakat hari ini, begitu. Berarti PSI melihat masalahnya, cuman solusinya yang salah, ya? Iya. Kira-kira begitu. Cuma melihat masalahnya, tetapi menggunakan solusi salah yang kaprah. Salah kaprah, kira-kira. Saya setuju kalau ada kritik terhadap sistem kaderisasi atau kepemimpinan partai politik kita hari ini. Di mana misalkan kita harus membuat aturan adanya pembatasan
masa periode kepemimpinan di partai politik kita di Indonesia. Iya. Karena bahayanya adalah ya tidak terjadi suasana kompetitif di internal partai politik kita yang semakin menumbuhkan kualitas dibanding elektabilitas atau popularitas. Yang kedua juga partai politik kita akan semakin menganut pola otoritarianisme, kira-kira begitu. Yang kader untuk mengambil satu keputusan harus melapor dulu kepada ketum partainya dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau kritik ini juga kemudian dilawan dengan antitesa yang semakin memperumit kondisi seperti politik kita seperti yang dilakukan PSI ini, ya tentu kita semakin melihat adanya kondisi politik yang rusak begitu. Dimana kita ketahui bahwa dalam perekrutan kader untuk masuk bergabung dalam partai politik tidak boleh mengutamakan kedekatan personal ataupun budaya kultural dari kader dan partai politik tersebut. Kalau yang Mas seharusnya dari Mas Kaisang lebih mengutamakan kualitas dan kerja-kerja politik dari orang yang akan tergabung dalam partai politik tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip meritokrasi dalam prinsip-prinsip perekrutan kader untuk tergabung dalam partai politik, kira-kira begitu. Nah, yang saya lihat dari Mas Kaisang sangat jelas. Ini adalah upaya PSI untuk terus melanggengkan kedekatan mereka dengan Pak Presiden Joko Widodo. Kira-kira begitu. Kemudian juga ada aturan yang absurd di negara kita, terkhusus itu di tataran partai politik, di mana ketika seseorang ingin dicalonkan menjadi calon anggota legislatif ataupun pemerintahan, dia setidaknya harus berproses minimal 1 tahun sebagai kader atau anggota partai tersebut. Nah, itu yang dicalonkan menjadi calon anggota legislatif atau pemerintahan. Tetapi di sisi lain untuk menjadi ketua umum partai saja hanya butuh 2 hari. Bagaimana mungkin seorang tadi ini bisa memaknai secara mendalam nafas perjuangan dan ideologi yang dianut oleh partai tersebut? Bagaimana mungkin mandat dari seorang ketua umum partai tadi bisa menyatu dalam satu nafas perjuangan oleh kader-kader yang dicalonkan masuk ke dalam ranah legislatif ataupun pemerintahan tadi? Nah, itu kritiknya harusnya di situ begitu. Dan akhirnya Partai Solidaritas Indonesia lebih memilih cara mengesampingkan partisipasi politik dari kader-kader yang sudah lama berproses, lebih mengutamakan cara-cara mobilisasi politik. Nah, inilah yang dimaksud oleh Pak Rocky Gerung sebenarnya. Mobilisasi politik termasuk dengan cara yang beliau sampaikan adalah bisa jadi nanti kekuasaan partai ini direbut hanya dengan kemampuan uang saja atau materi lainnya, kira-kira begitu. Nah, ada yang menarik dari suasana politik kita hari ini, semacam menggambarkan suasana simbiosis mutualisme. Ada upaya-upaya yang saling menguntungkan dan ada peribahasa yang layak kita ungkapkan dengan pola politik kita hari ini. Nah, bagai gayung bersambut, di mana Pak Joko Widodo yang terus diduga akan selalu menguatkan dan mengembangkan keinginan politik dinastinya disambut oleh Partai Solidaritas Indonesia yang saat ini sedang dalam keadaan rungkat dan dilema, di mana mereka masih ingin terus bersama-sama Pak Joko Widodo. Sementara partai yang membesarkan Pak Joko Widodo terus memandang sebelah mata Partai Solidaritas Indonesia ini. Bahkan untuk mengakui PSI dalam gabungan resmi koalisi pemenangan Ganjar dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024, mereka tidak diakui. Masih enggan ya, masih digantung gitu. Nah, bahkan terjadi konflik, perdebatan dan lain sebagainya di antara masing-masing kader partai-partai ini. Nah,
Sehingga kita bisa melihat PSI mengambil kesempatan dalam kesempitan keadaan mereka hari ini. Mas Kaisang terus bisa PSI ini menjadi dayang-dayang Pak Presiden Joko Widodo. Dayang-dayang ya Mas Rizky ya. Saya menganggapnya begitu. Sesimpel itu sebenarnya membaca pola politik kita hari ini. Oke, berarti memang statement tadi mengenai Pak Jokowi yang ingin lepas dari cengkeraman Bu Mega, jika mendengarkan dari penjelasan Mas Rizky, memang masuk akal mungkin ya? Iya, kalau semua kritik, semua komentar, semua statement kita breakdown, hampir semua saling berhubungan dalam satu keadaan yang sama. Iya, semuanya hampir mengatakan hal yang sama, hampir melihat tujuan atau pola yang sama dari upaya itu. Baik, ada lagi mungkin tanggapannya Mas Rizky? Cukup, saya ingin bilang hanya sesimpel itu sebenarnya pola politik kita hari ini. Jangan sampai kita tergerus oleh cara-cara partai politik untuk memarketkan partai dan kader mereka, untuk memarketkan isu-isu keadaan politik mereka, sehingga partai mereka, kader mereka terdengar familiar di telinga kita, tapi caranya sehingga salah, gitu mengesampingkan apa yang namanya kualitas dalam proses perpolitikan kita di Indonesia. Simpel itu. Baik, itu dia sahabat teman Bloposito sekalian. Gitu. Terima kasih atas waktunya Mas Rizky. Nanti kita jumpa kembali membahas berita-berita populer bersama kami, orang-orang yang belum populer. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.